Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut nih ya, tentang pola barisan dan deret bilangan. Bahasan kita ini, tapi pada pertemuan kali ini kita hanya ingin membahas tentang pola barisan. Yang lainnya akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Apa itu barisan bilangan? Barisan bilangan adalah urutan bilangan dengan aturan tertentu. Kata kuncinya ada di sini, aturan tertentu. Contoh, 1, 2, 3, 4, 5 ada aturannya, tambah 1 semua. Atau ini bilangan asli. Saya bisa menentukan berikutnya mesti 6, mesti 7. Atau ini 2, 4, 6, 8, 10. Saya bisa menentukan berikutnya pasti 12, pasti 14. Karena ini bilangan genap, ditambah 2 semua. Ada aturannya. Atau ini 14, 11, 8, 5, 2. Mesti berikutnya min 1. Berikutnya min 4 karena dikurangi dengan 3. Atau ini 2, min 2, 2, min 2, 2. Selanjutnya mesti ada polanya min 2. Selanjutnya mesti 2 karena dikalikan dengan min 1. Itu ada aturannya. Kalau ini pasti bisa menentukan berikutnya. 1/8, 1/16. Karena ada aturannya, yaitu dikalikan dengan setengah. Lalu, yang ini bisa nggak? Berapa bilangan berikutnya? Kalau bisa, berarti ini barisan bilangan. Kalau nggak bisa, berarti bukan barisan bilangan. Nah, dari contoh itu, maka akan kita tahu bahwa yang merupakan barisan bilangan adalah A, B, C, D, E. Karena ada polanya, ada aturannya. Yang bukan bilangan adalah E dan F, karena ini tidak ada aturannya. Itu definisi barisan bilangan. Sekarang ada istilah pola bilangan suku ke N. Ini setiap-tiap bilangan pada barisan bilangan disebut dengan suku dan dilambangkan dengan U1. Tadi misalnya ya, saya buat tadi ini, ada 2, 4, 6, 8, 10. Ini suku pertama, U1. Ini suku kedua, U2. Ini suku ketiga, dan seterusnya. Ini suku keempat, ini suku kelima. Contoh, tentukan 5 suku pertama. Ini ada rumusnya nih. 2N tambah 1. Tinggal buat aja. Rumusnya 2N tambah 1. Suku pertama U1. N-nya 1. U1. Ini N-nya 1. 2 tambah kali 1 tambah 1 dapat 3. U2 masukkan dapat 5. U3 dimasukkan dapat 7. U4 dimasukkan dapat 9. U5 dimasukkan dapat 11. Maka 5 suku pertama U1 sampai U5 dapat 3, 5, 7, 9, 11. Nah, nomor 2 sama persis. Tidak terlalu sulit. Kecil, gampang. Dapat U1-nya tinggal Anda masukkan. N-nya 1 dikuadratkan dikurangi 2 dapat 1. U2-nya dapat 10. U3-nya dapat 25. U4-nya dapat 46. U5-nya dapat 73. Maka didapatlah 5 suku pertama adalah 1, 10, 25, 46, dan 73. Nomor 3 sama. Tinggal U1-nya dimasukkan, ketemu dapat 3, dapat 0, dapat min 3, dapat min 6. Terakhir U5 yang ditanyakan 5 suku, dapat min 9. Maka itulah urutannya. Dari U1 sampai U5. 3, 0, min 3, min 6, min 9. Nah sekarang, menentukan rumus suku ke N, bilangannya diketahui. Urutan bilangannya, barisan bilangannya. Rumus suku ke N-nya berapa? Nah, ini penting. Nah, ini ada polanya ternyata. 3 ditambah 3. Nah, karena polanya sama dan hanya turun 1, disebut UN berderajat 1. Ini penting sekali. Ingat-ingat. Contoh yang kedua. Turun dapat 3, dapat 5. Enggak sama.
polanya, diturunkan lagi. Ketemu sama 2. Nah, ketika dia turunnya 2 kali, maka dia disebut berderajat 2. Ini turun 1, nggak sama, turun lagi, derajat 2. Saya langsung saja ke model soalnya. Bagaimana menyelesaikan contoh soal itu di atas. Sekarang yang berderajat 1, U1. Anda tinggal masukkan satunya ini. Satunya ini kan suku pertama. Masukkan UN. U1. Masukkan N-nya ke sini. P tambah Q. N-nya 1, P tambah Q. Masukkan N-nya 2, 2P tambah Q. Masukkan ganti N-nya ini 2. Nah, ditambah 3, 3P tambah Q, 4, 4P tambah Q. Ini jaraknya, tinggal dikurangi ini, dikurangi itu. Q-nya hilang, P, 2P dikurangi P, dapatlah P. Ini P juga, ini P karena turun 1, derajat 1. Mari kita terapkan ke sini. P-nya kan sama ini 3 nih. Nah, maka P-nya 3. Q-nya P tambah Q yang atasnya ini kan sama nih. P tambah Q dapat 2, dapat min 1. Nah, P sama dengan 3, Q sama dengan min 1 dapat. Maka masukkan UN sama dengan PN tambah Q. P-nya 3, Q-nya min 1, dapatlah UN-nya 3N min 1. Inilah rumus dari suku ke N dengan soalnya itu tadi. 2, 5, 8, 11. Lah kalau ini gimana? Berderajat 2. Tinggal masukkan N-nya ke rumusnya. N-nya 1 berarti P tambah Q tambah R. Kalau N-nya 2, 4P tambah 2Q tambah R. Masukkan ke sini. Ini diganti N-nya. Dan ganti 3 dapat. N ganti 4 dapat itu. Ini dikurangi itu. Dapat 3P tambah Q, ini dikurangi jaraknya dapat 5P tambah Q, seterusnya. Ini dikurangi lagi. Dapat 2P, dapat 2P. Kembali ke soal. Itu. Dapat 3 nggak sama, turunkan lagi 2. Lah 2P-nya ini sama ini. Ini sama. Dapat 2P-nya 1, dapat Q-nya 0, tinggal dimasukkan yang ini sama. 3 yang ini sama. P tambah Q tambah R ini sama dengan 2. P tambah Q sama dengan 2. Dapatlah R-nya 1. Maka masukkan ke dalam rumus. Dapatlah 1N kuadrat tambah 0N tambah. Maka UN-nya adalah N kuadrat tambah 1. Inilah rumus suku ke N. Gampang, kalau dicermati terus-menerus bakal bisa. Ini contoh soalnya. Anda kerjakan itu. Ada 4. Kita ada 3 soal. Ada nomor 1 A, B, C, D. Nomor 2 A, B, C, D, E. Nomor 3 A, B. Anda selesaikan. Kalau nanti bisa, ini akan ketemu. Persis ini jawabannya. Ini rumusnya. Kalau ketemu C-nya ini. Tapi Anda caranya yang penting, bukan jawabannya. Ini nanti untuk mencocokkan. Kalau sudah mengerjakan, dicocokkan ini jawabannya. Oke, saya kira itu untuk yang saat ini. Selamat belajar, selamat latihan soal. Sukses selalu dan selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.